Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pajak atas aset tetap. Dengan mata kuliah akuntansi perpajakan, dosen pengampu Bapak Ai Jamaluddin Aziz SLMM, dan kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anto Wijaya, yang kedua Dede Irana Filah, yang ketiga Gina Amalia, yang keempat Tadil Asyifa Rehani, yang kelima Tiara Sapana Azimah. Pada materi ini akan terbagi menjadi 6 daftar bahasan. Yang pertama, akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Yang kedua, akuntansi pajak atas penjualan aset tetap. Yang ketiga, akuntansi pajak atas sewa aset tetap. Yang keempat, akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Yang kelima, akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Yang keenam, akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anto Wijaya. Baik, di sini ada akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Selanjutnya ada akuntansi pajak atas penjualan aset tetap dan sewa aset tetap. Di dalam penjualan aset tetap ada 3 langkah. Yang pertama ada update nilai buku aset tetap yang dijual, yang kedua ada hapus aset tetap, dan yang ketiga ada tambahkan pelaporan laba atau rugi penjualan aset tetap. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain. PPN juga dikenakan atas penjualan aktiva perusahaan. Nah, di dalam sewa aset tetap ada klasifikasi sewa sebagai berikut. Yang pertama ada sewa pembiayaan, finance lease. Yang kedua ada sewa operasi, operating lease. Yang ketiga ada transaksi jual dan sewa beli, sales and leaseback. Dalam KMK 1169 dirumuskan bahwa sewa guna usaha (SGU) adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara SGU dengan hak opsi finance lease maupun tanpa hak opsi operating lease untuk dipergunakan oleh lease sebagai jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Akuntansi pajak atas penyusunan aset tetap. Berdasarkan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusuran dalam sak etap yang diatur oleh IAIA 2009-71-73. Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SK etap yang diatur oleh IAI 2009, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aspek non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat yang diserahkan. Menurut penjelasan pasal 10 UU PPH 036 tahun 2008, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian ulang atas kekayaan tetap yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan nilai aset sesuai dengan harga pasar saat revaluasi dilakukan. Dalam konteks akuntansi, revaluasi aset tetap biasanya tidak diperkenankan secara umum. Dengan adanya wewenang dari pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka dikeluarkan
peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap melalui PMK 79/PMK 03 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menggantikan KMK 86/KMK 03/2002 tanggal 28 November 2002. Kesimpulan, dalam akuntansi pajak atas aset tetap, penting untuk menghitung nilai perolehan atau penjualan, sewa, penyusutan, pertukaran, dan evaluasi aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari potensi masalah di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.